Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Haikal Nurja dengan NPM 2010010487. Saya dari kelas 5F Teknik Informatika Reguler Malam, Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan codingan aplikasi web saya menggunakan aplikasi PLGO atau Qt Creator. Pertama kita buka Qt Creator terlebih dahulu. Sini saya sudah membuka Qt Creator saya dan project saya. Nah, pertama kita akan dimulai dari main GML. Sini adalah tampilan dari tampilan utama dari sebuah aplikasi saya. Di sini ada application window, jendela dari aplikasi saya, namanya dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, lalu di header itu ada toolbar itu seperti ada sebuah menu yang ada di atas sebelah kiri, lalu di ada menu samping. Nah, jika kita klik pada toolbarnya maka akan keluar menu sampingnya. Codingan dari menu sampingnya seperti ini ada hacknya tingginya menggunakan parent hack, lalu ada width parent width, kemudian ada kolomnya ini terisi sebuah nama saja, nama pada menunya, dan lalu dengan label menu warnanya putih, dengan warna putih. Nah, lalu di bawah dari menu yang mana dari kolomnya, di bawah kolomnya itu ada menu data user, lalu ada menu data customer, data permintaan, data pemesanan, dan data pembayaran. Nah, stack view ini adalah tampilan awalnya, tampilan utamanya, namanya di situ kita dipanggil pada home, pada QML home. Nah, di sini pada QML home ini ada rectangle atau kotak yang berwarna cyan dengan berisi foto saya, lalu ada nama saya, NPM, dan juga kelasnya. Kemudian saya akan menampilkan menu dari user saya ya. Nah, sini sebelumnya kita import terlebih dahulu untuk untuk bisa kita edit kita masukkan seperti propertinya atau validasinya. Nah, ini ada page yang form pertama itu terdapat terisi dengan lebar parent, height-nya parent, visible-nya true. Di bawahnya ada property, lalu di sini ini tipe datanya integer dengan spasi ini namanya agar jaraknya 60, lalu warnanya gray. Ini jarak X, ini jarak dari kolom pertama ke kolom kedua, terus ini jarak kolom pertama jarak kedua juga. Ini jarak komponen untuk tambahan saja. Lalu di sini ada property dengan tipe data string, isi pesannya sesuai dengan yang ada di duplikasi dengan detail informasi. Nah, saya di sini menggunakan grid layout agar lebih mudah
Nah, grid layout saya diisi dengan 2 kolom saja. Yang terdapat label dengan teksnya ID user, lalu ada text field yang dapat diisi. Kedua, label nama user dan text pertama, text fieldnya. Yang ketiga adalah label jabatan dengan text fieldnya juga. Lalu label yang keempat ada nomor telepon dengan text fieldnya. Yang kelima ada label password dengan text fieldnya juga. Kemudian ada button. Di sini ada button simpan. Di sini dengan collected true. Materialnya detail on click. Nah, di sini agar dapat diklik. Jika kita klik maka akan jika belum ada isinya kita simpan, maka akan keluar isi pesannya seperti ini. ID user wajib diisi, terus ada namanya. Jika namanya belum diisi akan keluar seperti ini, seperti nama user wajib diisi. Lalu jabatan harus kita isi juga. Jika tidak isi maka akan keluar jabatan wajib diisinya ini informasinya. Nah, lalu kita langsung saja ke cek duplikasi. Sini ada nama codingnya, nama pemanggilnya. Kita cek duplikasi dengan tabel user. Primary key nya menggunakan ID user yang mana di text field ID. Nah, jika benar, jika true maka sudah ID sudah ada atau sudah tersimpan. Jadi kita harus mengisi dengan ID yang lain. Nah, jika tidak ada ID yang salah, jika ID tersebut belum tersimpan, maka akan langsung tersimpan pada database. Kemudian di sini ada button edit. Nah, sini dipanggil dengan ti.edit user dan tombol button hapus. Lalu kita ke main cpp terlebih dahulu. Nah, main cpp ini awalnya untuk dapat dipanggil, jadi masuk sini terlebih dahulu. Misalkan dari control.cpp harus masuk sini terlebih dahulu. Sini ada include queue application engine, control data ini untuk kontrol headernya agar masuk ke sini codingannya. Lalu konteksnya table data model ini juga codingan dari table data model yang ada di header. Nah, di sini kita masukkan if kita version GUI application, lalu XML application engine controller ini untuk nama dari table controller. Nah, di sini untuk connect database nya. Nah, sebelum ada di sini kita masuk ke controller.cpp. Sebelum ada di cpp ini kita masuk ke control data terlebih dahulu lagi. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu controller dengan input kabel connect database. Di sini kita refactor. Jika sudah refactor, jika belum ada refactor, di bawahnya ini ada add to controller.cpp. Nah, jika sudah di refactor maka akan muncul sini, muncul ini connect database. Kita isi codingannya dengan koneksi dengan SQL database.
ini ODBC nya. Kita terlebih dahulu install ODBC nya, lalu di sini ada untuk set database namanya. Nah, drivernya kita ambil dari ODBC, sesuaikan dengan di ODBC, lalu nama database kita isi sesuai database kita dengan set hostname, localhost, set username, root, ini dari database. Nah, dengan set passwordnya kita kosongkan saja, set port 3306. Jika database berhasil dikoneksikan, maka muncul database berhasil dikoneksikan. Jika tidak berhasil, berarti ada kesalahan pada koneksinya. Lalu kita ke controller.h atau header. Headernya lagi, kita di sini ada input kabel void simpan user. Nah, ini simpan user ini untuk namanya saja, nama untuk dipanggil untuk kita refactor ke controller.cpp. Nah, sini dengan tipe data qstring dengan nama yang ada di data isi table pada database. Sini saya ada ID user, lalu nama user, jabatan, telepon, dan password. Nah, jika sudah diisi sesuai dengan database, lalu kita simpan user ini, kita klik kanan, kita refactor. Jika sudah di refactor, maka akan muncul ke controller.cpp. Sini yang ini simpan user, lalu kita isi dengan QSQL query nya simpan user dengan nama simpan user, SQL simpan user. Nah, ini untuk prepare ini untuk coding dari memasukkan ke database. Insert into sesuai nama table saya user, terus field dari tabelnya ini sesuaikan dengan di database juga, ID user, nama user, jabatan, telepon, password. Nah, kemudian di bawah ini untuk memasukkan juga seperti namanya, ID user dari kita hitung dari 0 karena penghitungannya dari 0. Lalu nomor 1 adalah nama user, nomor 2 jabatan, nomor 3 telepon, nomor 4 password. Jika berhasil disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Jika tidak, berarti ada kesalahan pada pengodingan kita. Kemudian kita kembali lagi ke controller.h. Sini ada info kabel void hapus user. Hapus user ini hanya untuk satu data pada table saja, yaitu dengan tipe data string dengan nama database-nya ID user. Nah, kemudian kita jika sudah di refactor, langsung ke controller.cpp. Nah, di sini ada push user. Di bawahnya kita isi dengan SQL query, SQL hapus user, SQL hapus user prepare, si codingnya ke database. Kita sekarang ingin menghapus, codingnya adalah delete from data nama tabelnya user, where dimana menggunakan di sini ID user adalah primary key saya. Kemudian bawahnya kan dengan ini diisi dengan ID user. Jika berhasil dihapus, maka data berhasil keluar, data berhasil dihapus. Jika salah, maka data tidak akan terhapus atau tidak muncul opsi dari data berhasil dihapus ini. Lalu kita kembali lagi ke controller header-nya. Nah, lalu di sini ada info kabel edit user. Nah, untuk edit user kita di sini isinya sama seperti di simpan user yang menggunakan tipe data qstring, lalu ID user, nama user, jabatan, telepon, dan password. Nah, di sini kita refactor terlebih dahulu. Jika sudah di refactor,
maka akan muncul di controller.h. Yang ini edit user, saya sudah di refactor. Nah, sudah di refactor, kita isi dengan data SQL query, SQL edit user dengan prepare-nya update ini, update ke table, nama table user, set pertama kita dengan nama user, jabatan, telepon, password, dimana where ini dengan dimana primary key-nya, primary key saya ID user, jadi terakhir. Nah, untuk pertama-tama kita akan isi nama user, jabatan, telepon, password, dan ID user terakhir. Jika berhasil diedit, maka data berhasil diedit. Jika tidak, maka muncul kesalahannya. Nah, lalu kita kembali lagi ke control data. Sini ada cek duplikasi. Cek duplikasi ini dengan tipe data QString, table, QString, primary key, dan nilai. Lalu kita refactor terlebih dahulu. Ini cek duplikasinya. Ini sudah di refactor, maka akan muncul di sini di controller.cpp. Mana ini? Nah, lalu kita isi SQL query model set query select from. Ini sesuai table dan database, sesuai pemilihan yang ada di QML. Misalkan table yang di QML adalah table user, lalu sini where primary key, menggunakan primary key-nya. Jika primary key-nya ID user, maka ID user dengan nilainya. Cek duplikasi ini untuk tidak ada kesamaan pada pengisian pada primary key-nya. Integer jumlah modal row count, jika jumlah 1 kurang dari 1 atau tidak ada, maka akan terisi. Hasil duplikasinya false. Jika false, maka akan tersimpan. Jika true, maka ada sebuah informasi bahwa ID sudah terisi. Sebelumnya kita kembali dulu ke control header. Nah, di sini kita buat ini boolean hasil duplikasi. Untuk kita sini ada queue property boolean, tipe data boolean dengan nama duplikasi red baca duplikasi. Lalu di sini boolean baca duplikasi ini kita refactor. Jika sudah di refactor, maka akan muncul di sini. Nah, baca duplikasi, lalu kita isi dengan return hasil duplikasi. Nah, hasil duplikasinya dari sini disesuaikan sesuai dengan dari cek duplikasi. Di sini untuk table user, kemana tidak ada kesamaan pada pengisian datanya. Time nama user, modal, record, value, to string. Lalu nya ada debug get nama user, kan nama usernya tidak sama. Nah, begitupun setelahnya untuk tabel yang selanjutnya. Untuk tabel permintaan tinggal kita ganti sesuaikan dengan yang ada di controller data yang TM tanggal box. Nah, seperti ini. Nah, ini getnya sesuaikan juga. Sebelumnya get ini kita isi dulu tipe data QString get nama user, kita refactor, lalu muncul ke controller.cpp sini. Nah, di sini kita isi dengan return time nama user.
ini agar di coding sininya dapat dibaca. Jika tidak ada itu maka tidak akan terbaca ya, datanya tidak akan terbaca coding ini. Nah kemudian ke main CPP. Nah di sini jika sudah connect database-nya, lalu di sini ada my data context. Untuk sini untuk pemanggilannya kita menggunakan namanya FTI. Nah lalu di sini untuk teknik duplikasi yang tidak ada kesamaan pada pengisian datanya dengan tabel user, terus isi data tabelnya ID user 1 misalkan saja, ini misalkan saja nilainya 1. Lalu kemudian kita ke tabel data modal. Pembuatan tabel data modal ini terlebih dahulu kita add new tab plus class, lalu choose, kita pilih, kemudian isi namanya kita centang yang ini, include key object, include key object, lalu kita next, nanti akan finish. Jika sudah, maka akan muncul di sini tabel data modal.cpp dan tabel data modal.h. Kita pertama-tama kita ke tabel data modal.h terlebih dahulu. Untuk yang di header kita isi, kita ikut dengan key object ini karena kita centang tadi, maka akan langsung muncul key objectnya. Nah lalu kita isi include SQL query modelnya, include recordnya, dan SQL fieldnya. Kemudian kita isi dengan public table data model, void set query count, tipe datanya string, nama query count, SQL database, lalu set query ini SQL query query data model index dan index. Nah seperti ini, lalu pivot di bawahnya ini. Lalu sini kita set query nya kita refactor terlebih dahulu. Nah jika kita sudah di refactor, maka akan muncul di tabel data model.cpp ini. Nah, set query, lalu kita isi dengan SQL query model set query ini untuk database nya, ini untuk tampilan table view nya, isi data pada tabel agar muncul di aplikasi kita. Nah kemudian kembali lagi kita ke tabel data modal yang ada di header, kemudian kita refactor lagi ini set query. Jika sudah di refactor, akan muncul ke tabel data modal yang di sini, yang set query yang ini, lalu kita isi dengan SQL query model set query dalam kurung query, lalu ke bawah generate role names. Lalu kita kembali lagi ke tabel data model yang ada di header, kita refactor yang ini, data ini kita refactor. Jika sudah di refactor, maka akan muncul ke tabel data modal ini, lalu kita isi dengan variant value if user role. Nah seperti ini. Nah jika sudah diisi, kita kembali lagi ke tabel data modalnya, lalu kita refactor yang ini QS data model ini, kita pilih yang karena punya saya dulu ada refactor, seharusnya sini ada add to table data model.cpp. Nah sini yang khasnya, QHAS, lalu kita isi dengan return display role, display. Kemudian kita kembali lagi ke tabel data modalnya, sini kita call SQL ini kita refactor lagi. Jika sudah refactor, maka akan muncul di sini call SQL.
kita isi datanya dengan di set query string. Kemudian kembali lagi kita ke header table data model. Sini kita di private ini ada void generate role name, kita refactor lagi. Jika sudah di refactor, akan muncul di sini table data model generate role names. Nah, ini lalu jika sudah, kita ke main cpp agar kita memanggil codingannya yang dari header dari table data model dan table data model.cpp. Nah, sini table data model ini sesuai yang punya kita. Ini untuk penamaan saja, model user. Lalu di bawahnya sini ada ini untuk apa namanya, agar tampil yang table dari table user. Di sini jika sudah, di sini kita isi seperti ini, my data context, set context property model user dan model user. Kita ke QML nya, user QML. Sebelumnya kita bikin terlebih dahulu kotaknya, lalu table view sini agar table view nya. Nah, untuk memanggilnya sini ada model, kita ini sesuaikan dengan yang ada di main cpp tadi. Kita kembali dulu ke main cpp. Nah, sesuai yang ini penamaannya, ini model user, ini model user, dan juga yang di bawah sini yang ada di teks. Nah, teks model user ini sesuaikan juga tadi. Lalu kita langsung saja ke aplikasinya. Lalu jika kita run terlebih dahulu, maka database-nya tidak connect, atau karena kita sumnya belum kita nyalakan, jadi tidak bisa masuk ke database-nya. Nah, di sini database not open. Nah, database-nya tidak akan terbuka. Nah, jadi kita close terlebih dahulu, kita nyalakan terlebih dahulu SAMPP nya, kita buka terlebih dahulu SAMPP nya. Yang kita nyalakan adalah Apache nya, lalu MySQL. Nah, ini sudah nyala, lalu kita run saja, kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini jika sudah di run, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilan home nya, tampilan utamanya yang terdapat nama saya, npm saya, kelas saya, dan backgroundnya. Sini ada foto saya juga. Nah, lalu kita ke data user. Setelah lama kita isi datanya. Sini saya isi dengan user 2, namanya, karena itu sudah ada namanya, berarti kita ganti dengan jabatan ini kita
ambil dengan CEO saja. Nomor teleponnya kita isi dengan 134 saja dengan password Lala. Nah, misalkan ID ada, berarti maka jika ID sudah ada maka akan muncul informasi seperti ini, ID sudah tersimpan. Kemudian kita isi yang tabelnya yang isinya tidak ada, seperti nomor 1, ID user nomor 1, jadi kita isi dengan lalu kita jabatannya admin saja, nomor teleponnya 234 dengan password. Lalu kita simpan, maka ID akan tersimpan. ID tersimpan karena ID nya juga sudah ada sebelumnya, tadi saya sudah mengisi juga. Lalu kita edit saja. Sekarang di sini namanya kita ganti dengan passwordnya, kita edit. Jika sudah maka akan tersimpan. Lalu tapi di tampilan table view nya table datanya tidak akan muncul karena ini untuk yang data sebelumnya saja. Lalu kita hapus. Data sudah terhapus, tapi munculnya cuman di aplikasinya saja seperti ini ya. Data berhasil diedit, data berhasil dihapus. Begitu juga dengan tabel yang lain, data customer, data permintaan, data pemesanan, dan juga data pembayaran sama seperti itu juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih.